Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu statistik inferensial. Statistik inferensial ini berbeda dengan statistik deskriptif. Jika statistik deskriptif, hasil dari penelitian hanya berupa deskripsi tentang kondisi subjek penelitian yang biasanya dijelaskan dalam bentuk kategori. Seperti ketika kita meneliti motivasi berprestasi mahasiswa, jika menggunakan statistik deskriptif, hasilnya akan berupa deskripsi mengenai mahasiswa yang motivasi belajarnya sangat rendah, ada 10 orang atau 15%, misalnya seperti itu. Yang sedang ada sekian mahasiswa atau sekian persen. Yang tinggi ada sekian mahasiswa atau sekian persen. Nah, statistik inferensial ini biasanya digunakan dalam rangka membuat sebuah keputusan atau berkaitan dengan pengujian hipotesis penelitian. Jadi kalau penelitiannya penelitian korelasional yang bertujuan melihat hubungan antar variabel, penelitian komparatif yang bertujuan melihat perbedaan antar kelompok, atau penelitian eksperimen yang ingin melihat pengaruh dari suatu intervensi, akan digunakan statistik inferensial. Nah, statistik inferensial ini ada dua. Ada statistik parametrik dan ada statistik non-parametrik. Kapan kita harus menggunakan statistik parametrik dan kapan kita harus menggunakan statistik non-parametrik? Itu tentu saja kita harus tahu. Nah, bagaimana caranya? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai syarat-syarat tersebut. Bisa dilihat lagi di materi saya sebelumnya. Nah, ini saya akan coba jelaskan alurnya, cara untuk menentukan jenis statistik dalam penelitian. Kita akan melihat dari sini dulu. Jadi kalau teknik sampling, cara pengambilan subjek yang digunakan itu tidak random, non-random, maka otomatis langsung menggunakan statistik non-parametrik. Tapi jika pengambilan subjek menggunakan cara random, langkah berikutnya yang kedua kita lihat jenis datanya data apa. Kalau jenis datanya ternyata data ordinal atau nominal, data ordinal itu data yang berupa peringkat ranking ya, kayak ranking 1, ranking 2. Kalau data nominal itu data yang hanya digunakan untuk identitas, contoh 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan gitu ya. Ternyata datanya ordinal atau nominal, berarti langsung menggunakan statistik non-parametrik. Tapi jika jenis datanya interval atau rasio, data interval itu apa? Gampangnya data interval itu adalah data yang diperoleh dari pengukuran psikologi, menggunakan skala psikologi atau menggunakan tes. Kalau jenis datanya interval atau rasio, maka langkah berikutnya adalah melakukan uji asumsi klasik